أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku seiman, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis ta'lim, di majelis yang sangat mulia, majelis di mana ikan-ikan yang ada di lautan, kemudian semut-semut yang ada di lubangnya, semua mendoakan dengan rahmat. Bahkan sampai-sampai penduduk langit mendoakan dengan rahmat. Sehingga ini merupakan momen yang sangat luar biasa, di mana kita bisa bermajelis, duduk bersama, mengkaji dinul Islam yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan keimanan untuk kita semuanya, menambahkan keistiqomahan untuk kita semuanya. Maka jamaah, ini merupakan nikmat yang tentunya dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya dikala seorang hamba bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan semata-mata karena kuatnya badan, bukan semata-mata karena sehatnya badan, akan tetapi hidayah taufik yang Allah berikan. Terkhusus pada malam hari ini kita berada di tempat yang paling Allah cintai, yaitu adalah salah satu rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan terkhusus lagi pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, memberikan suntikan keilmuan yang mudah-mudahan menambah keimanan, terkhusus untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan. Bulan yang sakral orang bilang, bulan yang kita tidak akan mampu untuk menghitung kemuliaan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga ini merupakan bentuk rasa syukur kita, rasa bahagianya kita, doa yang selalu kita panjatkan untuk selalu minta agar sampai pada bulan Ramadan, maka Ramadan sudah di ujung mata, Ramadan sudah di depan pintu. Sehingga rasa syukur ini kita harus wujudkan. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan apa-apa yang seharusnya kita siapkan. Dan mudah-mudahan materi pada malam hari ini bisa menambah suntikan iman untuk menyambut, menyongsong datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Taib jamaah semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ini suasananya kok kayak agak beda gitu ya. Biasanya saya duduknya di bawah gitu. Malam hari ini di atas. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami, ta'zim kami kepada para asatidzah, kepada para orang tua kita, para sesepuh yang malam hari ini hadir ya. Insyaallah kita sama-sama belajar
sama-sama mengkaji dinul Islam ini. Tapi jamaah semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa judulnya ini? Mengenal bulan Ramadan. Kalau ditanya siapa yang nggak kenal? Pasti kita kenal apa yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan para asatidzah sudah banyak menyampaikan termasuk masalah hal ini terkait bulan Ramadan ini. Nah, lalu apa tujuannya? Maka jamaah, kita mengulang-ulang ini supaya otak di bawah sadar kita ini terbangun. Apa yang dibangun? Bahwasanya bulan yang akan datang bukan bulan sama seperti bulan kemarin. Bulan yang akan datang ini bulan yang berbeda. Dan mindset kita harus punya bahwasanya bulan ini adalah bulan apa? Bulan berbeda dengan bulan-bulan yang kemarin. Nah, sehingga jemaah semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini penting ya, kita harus mempunyai pemikiran, mempunyai mindset bulan Ramadan merupakan bulan yang berbeda dengan bulan yang kemarin. Jamaah, kalau kita berbicara tentang tanah haram, Mekah, Madinah, maka mindset yang harus kita tanamkan apa? Penghormatan. Karena haram artinya menghormati. Sehingga di tanah haram ada aturan-aturan yang harus kita taati. Tidak boleh menyakiti hewan, ya, berburu di sana. Tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada, ya. Tidak boleh berkelahi apalagi, ya, gontok-gontokan apalagi, bentuk penghormatan, apalagi kemaksiatan yang lain. Nah, begitu juga dikala waktu yang datang yang kita hadapi adalah bulan haram. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghormati bulan haram ini? Maka jamaah, Nabi kita di bulan haram, Nabi kita Muhammad SAW nggak berperang. Di bulan itu tidak berperang, nggak ada perang di bulan haram. Kemudian dilipat gandakan amal, ya, baik amal soleh maupun amal yang buruk. Dosa juga dilipat gandakan pada bulan-bulan tersebut. Artinya dikala datang bulan haram, maka kita harus menghormati bulan itu adalah bulan yang sangat mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan bulan Rajab. 4 bulan. Nah, jamaah, sekarang datanglah bulan Ramadan. Maka Ramadan ini sejatinya banyak memiliki nama, ya, banyak memiliki nama. Nanti insya Allah kita akan coba melihat. Ya, mudah-mudahan waktunya ada. Dan insya Allah kajian kita ini pada Isa tambah sedikit saja. Kita akan tambah, ya, mungkin sekaligus kita bertanya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kita diskusikan bersama. Nah, maka jemaah semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan, ya, dengan kita mengenal bulan Ramadan yang mungkin kita sering mengenal istilah tak kenal maka tak sayang, sehingga bulan Ramadan ini kita kenal betul seperti apa, bagaimana, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, sehingga puasa kita bulan Ramadan besok berbeda dengan puasa kita yang kemarin. Kualitas ibadah kita di bulan ini, sholat malam kita, ya, puasa kita, bacaan Quran kita, peningkatan amal-amal soleh yang lain harus berbeda dari bulan yang lalu. Sehingga kita harus sugesti dari sekarang diri kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Maka jamaah, salah satu nama bulan Ramadan ini juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan
diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam Quran surah Al-Baqarah. Sehingga bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr atau lailatul mubarak di dalam ayat yang lain. Maka jamaah, bisa enggak dikala kita mendengar nama bulan Ramadan ini, kemudian mindset kita kembali bagaimana mengingat Al-Quran itu diturunkan. Kita yakin bahwasanya mengenang Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita untuk kita semuanya. Kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat di kala itu mengumpulkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Memurojah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan yang nyimak siapa? Malaikat Jibril. Bagaimana kita lihat para ulama-ulama terdahulu, para salaful ummah. Salah satunya adalah Imam Syafi'i, yang hari ini kita kebanyakan mengikuti madhab Syafi'i. Bagaimana beliau membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Sehingga jemaah, ya, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga ini penting, kita harus paham dan kita harus tahu. Sehingga jemaah, di bulan Ramadan ini kita harus punya semangat, spirit yang luar biasa dibandingkan bulan Ramadan yang kemarin, yang memang belum punya target harus punya target. Bulan ini harus selesai, harus khatam, harus diselesaikan minimal 1 kali putaran. Bagaimana caranya? Kita seolah-olah bahwasanya hadir di kala itu Al-Quran Allah turunkan, yang kemudian menjadi kemuliaan. Maka jamaah semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, bicara tentang Al-Quran, Masya Allah banyak kemuliaannya, yang kemudian Allah turunkan pada bulan Ramadan. Maka jamaah, ya, ini penting, ya. Terus kebanyakan kaum muslimin memperingati nuzulul Quran. Saya mau tanya Pak, betul nggak Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan? Betul nggak Pak? Peringatan Al-Quran rata-rata tanggal berapa? 17 Ramadan ya Pak? Coba Pak, kembali ke sejarah. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kapan Al-Quran itu diturunkan? Tadi ayatnya bunyinya bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hadis yang berikutnya menyatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari terakhir. Berarti tanggal berapa? 21 sampai dengan akhir Ramadan pada malam ganjil. Nah, kok bisa kembali ke tanggal 17 diperingatinya? Kalau mau memperingati hal tersebut berarti harus kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu tadi. Benar Pak ya? Kita tidak bicara, kita belum membicarakan hukum merayakannya, begitu maksudnya. Ini tanggalnya saja, baru tanggalnya. Nah, jadi perlunya untuk kita sama-sama belajar, melihat, menengok kembali, ya, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kapan, ya, Al-Quran itu diturunkan. Sehingga kalau kita membaca buku Sirah Nabawiyah, Masya Allah, itu kita akan bisa bernostalgia bagaimana Al-Quran itu dulu turun. Seperti apa, ya, prosesnya? Bagaimana para sahabat menghafal Al-Quran yang sampai ditulis di pelepah-pelepah kurma, kemudian di kulit-kulit binatang, ya, kemudian di tulang-tulang banyak dikumpulkan. Yang kemudian pada zamannya Utsman, Al-Quran itu kemudian dikumpulkan menjadi satu. Nah, dan tulisan itu Pak sekarang masih ada, ya, kenang-kenangan. Ada di mana?
di maktabah Universitas Islam Madinah. Kemarin sempat berkunjung, ada fotonya. Jadi tulisan pertama kali Al-Quran dikumpulkan, belum ada harokat, belum ada harokatnya, ya, belum ada titiknya, ya, belum ada harokat, belum ada titik. Ada, masih ada bentuknya itu. Nah, maka jemaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kita kembali. Jadi kita berbicara tentang bulan Ramadan sekaligus menjadi keutamaan. Yang kedua jemaah, ini kita agak singkat-singkat. Yang kedua, bulan Ramadan juga dikatakan syahrusnya, ya, bulan berpuasa, bulan puasa. Kalau kita mendengar kata Ramadan, otomatis mindset langsung, oh, puasa bulan Ramadan. Kemudian hadis bunyal Islam ala khamsin, kan begitu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan. Ya, dan saum puasa pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini dikatakan syahrus siyam, ya. Saya lanjutkan hadis tadi yang kemudian menunaikan puasa tadi, wa shaum Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Nah, maka jemaah semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Bulan Ramadan merupakan bulan puasa. Yang tadi pertama kita berbicara tentang Al-Quran. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menceritakan hal tersebut. Sehingga kita faham, dikala kita sering mendengar para asatidzah, ya, para kiai, mereka memberikan tausiahnya, apalagi pada malam-malam tarawih, kuntum tarawih, ya, dia selalu menyatakan bahwasanya kita kedatangan tamu yang sangat agung, sangat mulia. Tamunya datang bawa oleh-oleh. Bawa oleh-olehnya gak hal yang sepele. Bawa oleh-olehnya sangat luar biasa. Ya, bawa oleh-olehnya perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat agung. Kemudian disebutkan mulai keutamaan-keutamaannya, ya, dilipat gandakan amal. Kemudian ada malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran, ya. Kemudian pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kan begitu Pak, ya. Setan dibelenggu, kita sering mendengar. Maka jemaah, Ramadan, maka kita sangat familiar disebut juga dengan syahrusnya. Untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan, yang ini merupakan sebuah kewajiban. Namun di sini terkhusus, ya, para ibu-ibu, para ummahat yang di belakang. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi kabar gembira untuk para ibu-ibu. Dan nanti bapak-bapaknya bisa nyampaikan di rumah. Apa kabar gembira yang datang? Yang sebentar lagi akan menjangkau kita, ya, yang sudah di depan mata. Apa kira-kira, Pak? Dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sholatil mar'ah khamsaha." Kalau seorang wanita, seorang istri menjaga sholat yang 5 waktu. Wa idza shamat syahraha, yang kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Bayangkan nih, dikala seorang wanita sholat, ya, seorang wanita menjaga sholat yang 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, yang kemudian dia menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. 4 poin yang kemudian Nabi kita Muhammad SAW sampaikan. Kemudian apa jawab? Qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti,
Maka kila dikatakan kepada wanita tersebut dengan ia menjaga 4 hal ini, masuklah surga dari pintu manapun yang engkau sukai. Masya jamaah. Sehingga ini kabar gembira jamaah. Terkhusus untuk para ibu-ibu yang di belakang, sebentar lagi jalan menuju kampung halaman sudah di depan mata jamaah. Yaitu adalah puasa bulan Ramadan. Ya. Kalau bapak-bapak paling ingatnya ya taat suaminya, alhamdulillah. Nanti dia jadi wanita yang taat, kan begitu. Maka poin 4 ini harus dijaga, dan bapak-bapak semuanya juga harus bukan mendoktrin tetapi memberikan faham kepada istri. Istri nggak akan ditanya sama Allah Tabaraka wa Ta'ala dikala anak kelaparan, ya, nggak akan ditanya itu. Atau pekerjaannya apa, nggak akan ditanya, karena itu adalah tanggung jawab seorang suami yang mengarahkan, mendidik dan segala macamnya rumah tangga yang pernah kita bahas. Namun 4 poin ini dikala seorang istri menjaganya, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, yang kemudian menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Sehingga jemaah, besok tinggal beberapa hari lagi Ramadan datang. Ya. Maka di sini perlu ya jemaah semuanya ya, terkhusus ummahat, ibu-ibu yang di belakang, harus menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Ini jalan pulang jemaah. Ya, jalan pulang. Dikala Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku ini akan masuk surga kecuali yang enggak. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu heran, ya, sangat heran bagaimana dikala Nabi kita menyatakan setiap umatku ini masuk surga kecuali yang enggan. Kok ada orang yang enggan? Makanya sahabat bertanya, kok ada orang yang enggan? Wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah pun menyampaikan, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang enggan maka dia sejatinya adalah orang. Barang siapa yang ia bermaksiat, ya wa man asani, yang tidak nurut, yang membangkang, maka sejatinya dia termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya. Maka jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan syahrus siyam. Ya. Ini harus kenal. Bulan Ramadan tadi bulan apa? Pertama diturunkannya Quran. Iya. Kita banyak hadis, banyak ayat yang menceritakan tentang hal tersebut. Kita pun tahu, bahkan sampai diperingati, ya meskipun tanggalnya tidak tepat. Meskipun tanggalnya tidak tepat. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya bulan untuk siam atau berpuasa. Kita pun juga harus tahu bahwasanya bulan tersebut adalah bulan siam, bulan berpuasa, dan terkhusus kabar gembira kepada para ummahat yang di belakang, yang kemudian ini menjadi jalan pulang untuk kita semuanya. Kemudian di dalam hadis yang lain, jamaah semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikala Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ya, 1 hari ya, maka apa? Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka dia, seorang hamba tersebut yang ia berpuasa 1 hari tadi, dijauhkan dirinya itu, hamba tersebut, dari api neraka seperti orang melakukan perjalanan selama 70 tahun. Bayangkan jemaah. Ya. Jadi jemaah, barang siapa yang ia berpuasa 1 hari pada bulan Ramadan, ya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan jauhkan dia dan api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan.
Kalau ada 30 hari atau 29 hari, berapa jauhnya jemaah? 1 hari 70 tahun. Kalaulah seorang berjalan kaki 70 tahun itu kira-kira sampai mana jemaah? Jauh jemaah. Maka jemaah semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keutamaan ini sangat luar biasa yang Allah berikan, yang nanti kita akan dapati jemaah. Di bulan ini belum. Meskipun konteks hadis ini untuk seluruh ibadah puasa, ya, namun sejatinya besok yang kemudian menjadi kewajiban kita juga masuk di dalam hadis tersebut. Bagaimana kita tidak bahagia jemaah? Maka seharusnya dikala bulan Ramadan kita dengar, oh bulan Ramadan datang, harus kita ini senang. Alhamdulillah, saya sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Merupakan bentuk syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kemudian mempersiapkan itu semuanya. Jangan sampai kita gak punya getaran di dalam hati sehingga merasakan bulan Ramadan yang akan datang besok seperti bulan-bulan yang kemarin. Biasa aja. Ya kerja, bedanya cuman makannya duluan. Sebelum subuh, makan sahur. Habis itu biasa, kerja biasa. Tidak ada perasaan bahwasanya oh kita ini sedang di waktu yang sangat mulia. Waktu di mana sejarah Al-Quran diturunkan yang menjadi pedoman kita tidak terbayang dalam diri. Waktu di mana kita diwajibkan puasa yang kemudian Allah berikan keutamaan dijauhkan. Ya, 70 tahun perjalanan, bayangkan jemaah. Maka ini harus kita kenal. Yang sehingga bulan Ramadan datang besok, kita sampai di dalamnya, kita ngerti. Oh, sekarang ini adalah bulan diturunkannya Quran. Waktu yang sangat mulia. Ya. Jangan sampai kita getaran keimanan di dalam hati ini nggak ada jemaah. Maka seharusnya kita merasa bahagia. Pertama, kalau sudah bahagia itu muncul di dalam diri, senang, ya, maka pasti niat semangat bulan Ramadan akan meningkat sehingga pada bulan Ramadan dia bisa memaksimalkan ibadah dan amal-amal soleh pada bulan tersebut. Sama halnya jemaah, dikala kita berniat pergi sesuatu, ya, yang kemudian kita memberikan perjuangan yang sangat besar untuk mendapatkannya, pasti kita akan benar-benar perhatian dan ihtimam di sana. Pasti dan pasti jemaah. Kita nggak akan main-main, ya. Misalkan jemaah, dikala ya seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala panggil untuk sebuah ibadah, yang mana ini ibadah agung, misalkan ibadah haji atau ibadah umroh, yang kita nggak setiap hari bisa datang, ya, bahkan mungkin setahun sekali belum tentu. Maka dikala Allah panggil, diberikan kesempatan, kemudian waktu bisa ke sana, apa yang ia lakukan jemaah? Apakah dia mau main-main? Pikirannya pasti ihtimam dengan ibadah yang akan ia lakukan. Dia akan berusaha semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan berada di sana, dia akan maksimalkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sama halnya dengan bulan Ramadan ini jemaah, yang setahun hanya sekali, yang kemudian hanya beberapa hari, ya 29 sampai 30 hari saja. Maka kalau dia orang-orang yang beriman ihtimam dengan amal soleh, dia yakin ini merupakan jalan pulang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka apa yang harus ia kerjakan dan ia lakukan? Bersiap diri menyambut datangnya bulan tersebut dan memaksimalkan semaksimal mungkin bulan tersebut untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka jamaah semua yang sama-sama mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ini penting, ya, penanaman di dalam diri. Maka jamaah, ya, karena bulan Ramadan ini identik dengan ibadah puasa, ya mungkin sedikit, ya, saya akan sampaikan terkait mengenai kewajiban puasa, ya. Ini sejarah bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kewajiban puasa. Maka jamaah semua yang sama-sama mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam musnad, ya, Imam Ahmad disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari Mu'ad bin Jabir radhiyallahu anhu. Periode puasa ketika Rasulullah SAW itu tiba di Madinah, maka puasa Ramadan itu diwajibkan tahun kedua setelah hijrah. Ya. Nah, sejatinya beliau itu puasa setiap bulannya 3 hari. Pertama. Jadi setiap bulannya puasa 3 hari. Kemudian beliau menambahkan puasa hingga
17 bulan dari Rabiul Awal sampai dengan Ramadan. Nah, sehingga Yazid mengatakan bahwasanya 19 bulan dari Rabiul Awal hingga Ramadan. Maka jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini saya persingkat. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan puasa, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini kewajiban. Namun jemaah, ayat ini enggak berhenti sampai dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian ya wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, dan jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah. Jadi dulu masih ada keringanan. Jadi kalau yang nggak bisa puasa bayar fidyah. Nah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi awalnya diwajibkan dengan membayar fidyah. Nah, kemudian setelah itu barang siapa yang ingin berpuasa silahkan. Siapa yang mau menunaikan fidyah juga silahkan. Kepada siapa? Memberi makan orang miskin. Jadi awal puasa disyariatkan, ya ayat tadi kepada orang-orang beriman puasa, suruh puasa. Tapi di sana tidak wajib mutlak semua. Yang mau puasa silahkan, yang nggak puasa harus bayar fidyah. Milih, aduh saya nggak mau puasa nih, berarti saya nggak ngasih fidyah. Dulunya, awalnya. Kemudian diturunkan ayat syahru Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sahra falyasum. Maka barang di beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Jadi Allah memilih bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka dari sinilah yang kemudian puasa ini menjadi wajib bagi orang yang mukim. Bagi orang yang mukim, karena yang safar tidak wajib berpuasa. Namun dikala ia berpuasa hukumnya menjadi sunnah, boleh dia kerjakan. Ya, dia mengerjakan yang wajib tetapi mendapat pahala sunnah. Namun dikala tidak, maka dia boleh tidak berpuasa, enggak dosa, tetapi konsekuensinya harus mengqadha di hari-hari berikutnya. Untuk orang yang safar, yang bepergian. Ya, sehingga iftar atau makannya itu sunnah, ya kalau mau puasa boleh. Tapi justru kalau musafir sunnahnya nggak puasa, tapi nanti diganti. Ya, nanti diganti. Karena ayat ini ya bahwasanya memberikan kewajiban bagi mereka yang mukim. Maka coba kita tengok, kita tarik ke belakang jemaah. Kita perhatikan ayat. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih bulan Ramadan, yang kemudian di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an, yang menjadi petunjuk hudal linnas, maka disitulah juga disyariatkan puasa pada bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan ini mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa, di mana bulan Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an yang menjadi pembeda yang hak dengan yang batil, yang menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Nah, sehingga inilah sedikit ya ataupun singkat cerita ya dari puasa. Nah, jadi puasa itu bertahap jamaah. Yang pertama, puasa itu wajib, tetapi masih diberikan pilihan untuk membayar fidyah. Jadi yang mau puasa boleh, yang nggak puasa bayar fidyah. Ini waktu itu. Kemudian puasa menjadi wajib bagi yang mampu berpuasa. Kemudian puasa menjadi wajib untuk seluruhnya, ya dari terbit fajar sampai dari fajar subuh, fajar shodiq itu sampai tenggelam matahari. Ya, kemudian disunahkan makan sahur. Sehingga pelajaran
dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-187 ini, ya dari mulai 183 sampai dengan 187 memberikan pelajaran. Yang kemudian juga dari sini jemaah, salah satu hikmah yang dapat kita ambil dalam dakwah ini bertahap, pelan dan pelan. Sehingga ini penting ya untuk kita pahami. Jemaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang kita harus mengenal bahwasanya bulan Ramadan ini salah satunya adalah sahru doa. Bulan untuk kita apa? Berdoa. Jangan ketinggalan jemaah. Nabi kita bahwasanya mengabarkan salah satu dakwat ada 3 doa. La yaruddu, yang kemudian doa itu tidak ditolak jemaah. La yarud, doa ini. Siapa di antaranya as-shaim hatta yuftir? Yaitu yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Bayangkan jemaah. Dari awal berarti kalau kita mulai puasa, berarti dari fajar shadiq ya, dari azan subuh dikumandangkan sampai dengan azan maghrib dikumandangkan, maka itu adalah waktu-waktu mustajab untuk orang yang berpuasa untuk selalu memanjatkan doa jemaah. Maka jemaah saya yakin ya, insya Allah benar. Setiap kita itu pasti punya masalah. Ya, yang ngomong di depan ini juga masalahnya banyak. Dan saya yakin kita semua punya problematika kehidupan masing-masing. Ada yang masih susah menjemput rezekinya. Ada yang Allah uji dengan anaknya. Ada yang Allah uji dengan istrinya. Ada yang Allah uji dengan orang tuanya. Dengan berbagai permasalahan dinamika kehidupan, semuanya Allah akan uji. Dan ayatnya sudah jelas dan pasti. Kan begitu. Wala nabluwanakum bisay'in min al-khawfi wal ju'. Kan begitu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita pasti kita ini akan mendapatkan ujian. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, ya, kehilangan orang yang kita kasihi, kita sayangi, belum lagi problematika yang lain. Qadarullah, Allah uji dengan tetangga yang kurang bagus dan segala macamnya. Nah, maka jamaah semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga jangan lewatkan jamaah. Ya. Curhat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala masalah-masalah yang kita hadapi. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap problematika yang kita hadapi dalam sujud kita, dalam waktu-waktu mustajab yang Allah berikan kepada kita. Sudah. Sebentar lagi ya. Taib jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masih 3 jamaah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Maka jamaah sebelum saya tutup dan mungkin kita lanjut sebentar pada isya nanti, maka jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada salah satu sahabat yang dikala itu ia sholat di belakang makam Ibrahim. Yang kemudian ada sahabat yang satunya sedang ibadah tawaf. Tawaf itu berapa kali? 7 kali ya. Sampai selesai, sahabat yang satu ini belum bangun dari sujudnya jemaah. Jadi kalau ditanya ngapain ente? Panjang banget sujudnya. Ya singkat ceritanya gitu. Maka beliau menceritakan bahwasanya saya tumpahkan semua, saya curhatkan semua apa yang menjadi permasalahan kepada Rabbul Alamin. Sehingga jemaah, jangan kita lewatkan momen-momen penting. Ya, pertama, waktu sholat maka tempatkan di sujud-sujud kita untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di akhir dari sholat setelah membaca tahiyatul akhir, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana tempat-tempat dikala kita ingin berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian di luar itu, kalau kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengangkat tangan ke atas. Salah satu sunnah yang diajarkan kepada kita semuanya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala itu malu dikala seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kembali dalam keadaan kosong. Ya, sehingga jemaah semuanya,
ya, bulan puasa merupakan syahrul doa. Sehingga momen ini jangan dilewatkan. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampaikan kami ya Allah. Tinggal beberapa hari lagi nih, sampaikan kami untuk sampai pada bulan Ramadan, yang di sana kita akan banyak bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, mungkin sampai di sini dulu jamaah. Insyaallah kita sholat, kemudian nanti insyaallah kita akan lanjut dan mungkin kita akan sharing terkait mengenai bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.